Ya silakan untuk tim STTIA untuk Dari memimpin ibadah tempat yang ini. berbahagia ini kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita dikumpulkan lagi di dalam sebuah persekutuan yang indah bersama Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mengatakan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan. Kita merindukan jamahannya. Sebab Dialah yang mampu menolong kehidupan kita. Dan marilah kita merenungkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, berada di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Mari kita sembah Dia, kita masuk hadirat-Nya, kita merindukan dekat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami menyembah-Mu, kami puji Engkau,
sebab Kau satu-satunya yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami merindukan hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Segala pertolongan-Mu, terima kasih. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sungguh bersyukur di hadirat-Mu, sebab Kau layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan kasih Tuhan. Kita mau merindukan hadirat Tuhan, sebab Dialah sumber pertolongan kita. Dialah sumber ketenangan di dalam jiwa kita. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang menghadapi masalah, kekhawatiran, keraguan, ayo mari kita merindukan dekat Tuhan. Mari kita merindukan hadirat-Nya, sebab di situ kita dipulihkan, dikuatkan. Kita sama-sama menyanyikan pujian lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu, Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Amin. Kita terus memuji Tuhan, kita terus menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Segala perkara kita bisa menanggung di dalam Dia, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Dia adalah penolong yang selalu setia. Dia memenuhi segala keperluan kita. Penolong Amin. yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung.
Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara kami tanggung di dalam Segala Tuhan. perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. kami percaya Kau setia pada kami, Kau tak pernah meninggalkan, Kau menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkara kami dapat melewatinya bersama Kami bersyukur. Kami kuat di dalam-Mu, Tuhan. kami percaya kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu sungguh hebat. Kami memuji-Mu, kami menyembah. Kau memberi kekuatan, Kau menolong kami. Oh, kami bersyukur, kami menyembah. Kaulah Tuhan kami. Terima kasih. Haleluya. Kami mampu bersama-Mu, kami bisa melewati badai hidup kami.
terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Kita percaya Tuhan setia. Kita percaya Tuhan setia. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu setia di dalam perkara-perkara hidup kita. Sekarang kita mempersiapkan hati kita mau menerima firman Tuhan. Biarlah hidup kita diisi oleh firman Tuhan, sebab itu yang mampu menguatkan kita, yang memampukan hidup ini bisa melewati hari-hari kita. Walaupun di dalam masalah sekalipun, kita ingat bahwa ada Tuhan yang besar. Kita mengatakan bersama, kita hidup karena percaya, karena kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanku. Bersama saya katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Kita ulangi dari awal. Kita hidup karena percaya. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena percaya, Kau yang berjanji setia. Yes, Tuhan, benar. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Kami tidak menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima, Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nanti saya minta Pak Budi bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan selalu mempedulikan hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur atas perlindungan dan kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Tuhan, pagi ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami mohon Tuhan, hadirat Tuhan dalam hati kami masing-masing. Bila firman yang disampaikan hamba-Mu boleh memberkati, menguatkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini bersama Tuhan. Setiap langkah hidup kami, Tuhan ada. Tuhan sertai kami semua. Ya Tuhan, kiranya memberkati setiap firman yang kami akan dengarkan nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu-waktu depan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Dari tempat ini saya menyapa kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi kita bertemu di Yefta Ministry. Kita selalu mengucap syukur, kita selalu menerima hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita berbicara bagaimana kita memilih yang baik, bagaimana kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar apa yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaatnya.
kepada jemaatnya pada saat itu, dan kita harus berpikir bagaimana kita memilih yang baik dan bagaimana kita memilih yang baik itu menjadi buah dalam kehidupan kita, menjadi buah dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa memilih yang baik dan bisa menjadi buah di dalam rumah tangga kita, kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada teman sekerja kita. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar, kita buka Alkitab kita di Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya ke-11. Cek, apakah suara saya jelas? Oke, Bapak Ibu, kita akan membaca dalam kitab Filipi pasalnya pertama ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-11. Saya membacakan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana memilih yang baik itu tidak cukup hanya melihat dari luar saja, tetapi membutuhkan pembelajaran yang harus terus-menerus. Dan ini sebuah pengalaman hidup berperan penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, kita harus percaya, kita sebagai orang-orang percaya, kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, kita harus memilih yang baik, tidak memilih yang tidak baik. Orang yang tidak pernah mendapatkan pengalaman yang cukup, serta orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman hidupnya, tidak akan pernah bisa memiliki kemampuan untuk memilih yang baik. Bagaimana caranya? Rasul Paulus mengatakan di sini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Apa yang kita dapatkan yaitu memiliki pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Firman Tuhan ini berbicara tentang harapan Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana Rasul Paulus berdoa kepada jemaat Filipi supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar dan pengertian. Paulus menginginkan agar jemaat Filipi dapat memilih yang baik. Nah, bisa kita lihat di ayat 10a. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Memilih yang baik di sini adalah memilih hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, sehingga mereka dapat semakin kudus, suci, dan tak bercacat menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, di ayat 10 sangat jelas di situ Bapak Ibu. Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di Filipi pada saat itu mereka dapat memilih yang baik. Saya mengatakan tadi, memilih yang baik itu seperti menjadi positif, semakin supaya mereka semakin kudus, semakin suci dan tak bercacat. Tentu saja
tidak mudah bagi jemaat Filipi untuk mendapatkan memilih yang baik. Karena definisi baik tersebut bisa diartikan macam-macam. Nah, bagaimana caranya kita dapat memilih yang baik dan menjauhi apa yang jahat? Poin pertama yaitu tidak ada cara lain kecuali kita harus melatih diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih Tuhan. Bagaimana kita melatih diri kita, Bapak Ibu? Dengan kita datang kepada Tuhan, dengan kerendahan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, kita membangun persekutuan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena satu malam Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menjaga kita. Sehingga kita bisa bangun, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai kita. Dari situlah Paulus mengharapkan agar jemaat Filipi memiliki kasih yang semakin melimpah-limpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Bagaimana dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu? Bagaimana cara kita melatih diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana cara kita melatih diri kita untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana cara kita melatih diri kita untuk bersekutu kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan? Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami masalah, rintangan, tantangan. Itu suatu proses bagi kita. Sekarang, bagaimana cara kita mau mendekat kepada Tuhan untuk mau menyelesaikan masalah tersebut? Apakah kita datang kepada orang-orang yang pintar seperti yang dikatakan Pak Budi kemarin? Oh, saya ada masalah seperti ini, saya mau datang kepada orang pintar. Bagaimana kita mau melatih diri kita kalau kita hanya mengandalkan manusia? Tetapi kita mau tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan yang selalu menguatkan kita, Tuhan yang selalu menolong kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar bagaimana cara kita dapat memilih yang baik dan menjauhi apa yang jahat. Tentunya hal ini berbicara tentang dasar yang benar, yaitu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seseorang tidak dapat memilih yang baik ketika mereka tidak belajar tentang kebenaran yang sejati. Apa itu kebenaran yang sejati? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan dan bahkan setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Jauhi yang jahat, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi terkadang kita lalai, terkadang kita membuka celah. Ada dua di pikiran kita, memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Kita sama-sama mau ngoreksi diri kita pada pagi hari ini. Apakah kita mau memilih yang baik atau kita mau masih memilih yang tidak baik? Ketika kita sudah memiliki dasar yang benar, bagaimana dapat kita memilih yang baik?
maka kita akan menghasilkan pilihan-pilihan dan dampak yang positif. Alkitab menyebutkan sebagai buah kebenaran. Sangat jelas di firman Tuhan Bapak Ibu, ada di Galatia, kita mau menghasilkan buah yang benar. Karena kita sudah memilih yang baik, seperti Bapak Ibu kalau kita ke pasar, kita memilih buah itu yang baik, bukan yang kita memilih buah itu yang tidak baik. Akan tetapi kita harus ingat bahwa pilihan yang benar sesuai dengan firman Tuhan juga akan menghasilkan buah yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus benar-benar memikirkan Bapak Ibu bagaimana kita mau memilih yang baik dan menjauhi yang jahat. Segala buah tersebut akan benar ketika buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang memuliakan dan meninggikan Tuhan. Bisa kita lihat di ayatnya ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah yang kita hasilkan yaitu untuk memuliakan dan memuji Allah. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah merubah semua kehidupan kita. Tetapi sekarang pertanyaan kepada kita, apakah kita mau? Bapak Ibu bisa mengoreksi dirinya masing-masing, apakah kita mau memilih yang baik? Atau kita masih mau memilih yang tidak baik? Jadi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita sekarang, bagaimana kehidupan kita yang kita alami sekarang. Saya sih percaya terkadang kita sebagai manusia kadang lalai dalam segala sesuatu. Kita lalai dalam kelakuan kita, pekerjaan kita. Bahkan ini kita sudah memilih yang baik, tetapi melakukannya tidak terus-menerus. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak ada. Kita tidak mau membangun hubungan kepada Tuhan. Kita mau membangun hubungan kepada orang lain, kita ke orang-orang pintar. Oh, saya percaya orang ini bisa. Saya percaya orang ini bisa. Tetapi pada pagi hari ini kita sama-sama memiliki dasar yang baik dan benar untuk memilih yang baik atau untuk mendapatkan yang baik. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pada saat itu. Dan ini tertuju kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Pertanyaan yang kepada kita sekarang, apakah kita mau melakukan yang baik? Kita mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan? Amin. Bagaimana cara kita memilih yang baik? Dengan membangun relasi kepada Tuhan, memuliakan Allah dan memuji Allah.
Inilah yang kita lakukan saat-saat ini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa hari-hari ini banyak fenomena-fenomena yang kita lihat. Bahkan yang kita alami sendiri pun. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, supaya mereka bisa menerima apa yang dikatakan Rasul Paulus dan melakukan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini sama-sama belajar. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memilih yang baik dalam hidup kita? Memilih yang baik itu belum tentu yang enak bagi kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau mengorbankan kesenangan kita demi sesuatu yang baik? Atau sudahkah hidup kita juga berubah yang baik, berbuah yang baik, yang berkenan kepada Allah, agar hidup kita ini memuliakan Allah? Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita memilih yang baik itu dan bagaimana kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita sebagai manusia terkadang jatuh, terkadang bangkit, terkadang jatuh. Itu suatu proses bagi kita Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana cara kita memilih yang baik. Tuhan sudah memberikan yang baik kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita mau melakukannya? Apakah kita mau berdampak kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri? Pada pagi hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberitahukan kepada saudara kita memberitahukan kepada teman sekerja kita, atau teman di kantor, atau saudara kita. Mungkin mereka masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita sebagai orang percaya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah memiliki yang baik tadi, sudah memilih yang baik, kita memberitahukan kepada mereka seperti ini, dan seperti ini. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, bagaimana cara kita melakukan yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Atau sudahkah hidup kita ini berbuah yang baik? Kita sama-sama memeriksa diri kita Bapak Ibu, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua pada pagi hari ini sudah memilih yang baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengajak kita, mari Bapak Ibu, kita mau bangkit lagi, kita mau membangkitkan kerohanian kita kepada Tuhan. Kita membangun relasi kepada Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan.
Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Kita sudah diberikan keselamatan. Tinggal sekarang bagaimana cara kita melakukannya. Apakah kita mau? Jangan hanya sebatas, oh saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau melakukan yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, itu suatu proses bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mau mendekat kepada Tuhan, bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan. Dengan satu kunci, kita harus melakukan yang terbaik, yaitu memberitakan firman Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana membutuhkan pertolongan, banyak orang-orang di sana membutuhkan perhatian. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita mau bangkit. Kita sudah memilih yang baik, dan inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita mau melakukan yang baik. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan bisa kita aplikasikan juga kepada saudara-saudara kita. Sekianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada pastor. Ya baik, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ya benar saudara, hidup kita adalah pilihan. Jadi kita mau memilih yang tidak baik atau memilih baik, itu pilihan kita. Tuhan memberikan kita itu kehendak bebas, free will. Ya, tapi bagian kita tentu sebagai anak Allah harus memilih yang terbaik. Nah, memilih terbaik nih, kemarin belajar seperti Maria. Ya, ketika dia memilih bagian yang terbaik. Ya. Bukan kita disibukkan sendiri oleh kegiatan atau apapun yang kita lakukan sehingga kita lupa, sehingga kita tidak punya waktu sendiri untuk Tuhan, me time dengan Tuhan. Jadi saudara, saya mengajak ya, kita mengambil bagian yang terbaik untuk kita punya waktu duduk diam bersama Tuhan, untuk kita bersekutu di dalam Tuhan, merenungkan. Ya, kalau Maria itu mendengar semua perkataan Tuhan, ya bukan separuh-separuh, ya, tetapi semua. Ya, kita harus mendengar perkataan Tuhan. Ya, hari-hari akhir, hari-hari ini banyak sekali ya tantangan demi tantangan yang akan terjadi. Tapi kita gak usah takut, ya, sebab kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang luar biasa, ya. Terus pertahankan, perjuangkan kesetiaan kita dengan Tuhan. Jangan khawatir, ya. Jadi saudara, mari kita milih bagian yang terbaik. Ya, ketika kita mempunyai kesempatan untuk beribadah, ya kita memilih yang terbaik untuk beribadah. Ketika kita mempunyai kesempatan dalam keluarga, yaitu pilihlah yang terbaik untuk keluargamu. Ya, kita diberikan kesempatan untuk dalam pekerjaan, yaitu lakukanlah yang terbaik. Ya, kita semua belajar untuk memilih bagian yang terbaik. Oke saudara, mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa untuk saudara semua, Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kau usah berbicara, tapi kami percaya perbuatan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk kami semua. Karena kami adalah semua ini pilihan Allah. Kami adalah orang-orang yang terbaik. Kami adalah anak-anak terbaik pilihan Allah.
Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Kelvin sudah menyampaikan kebenaran, juga untuk tim semuanya Tuhan. Bapak Budi yang sudah melayani di Yirta Ministry ini, Tuhan, ku percaya Tuhan Kau semakin memberkati mereka dalam pelayanan. Tuhan memberkati dalam belajarnya mereka, terutama di semester akhir ini Tuhan. Biar mereka Tuhan dapat menyelesaikan dengan baik apapun yang Tuhan itu, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman ini. Biar ini dapat bertumbuh Tuhan dengan baik dan berbuah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, dan kami mengangkat kedua tangan kami. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan, percaya Engkau yang memimpin semua hidup kami ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan, kami mau terus mengasihi-Mu, kami terus setia dan tetap percaya dalam segala apapun. Ku percaya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan doa lagunya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya serahkan kepada pastor.